Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik. Yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Wow, Denny Indrayana. Ya. Guys, kalian tahu Denny Indrayana ya mungkin sedang pansos ya guys. Oke, ini dia nampaknya merasa dirinya sudah tidak lagi populer seperti dulu. Oleh karena itu dia melakukan segala cara untuk membuat orang mengingatnya kembali. Yang terakhir kemarin itu kan dia menawarkan hadiah 100 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA Gibran. Dia tentu saja ini sangat serius melihat daripada tayangan videonya. Sebelumnya bahkan dikabarkan ya sebenarnya nilai yang ditawarkan jauh lebih besar guys. Ya semula ini dia menawarkan 1 miliar rupiah buat siapapun yang bisa menunjukkan ijazah Gibran. Wow, luar biasa. Tapi kemudian terpaksa dia turunkan karena memang istrinya bilang angka 1 miliar itu kemahalan katanya. Jadi terpaksalah dia menawarkan 100 juta. Tapi bukankah 100 juta juga lumayan besar? Ya, memang besar. Ya, tapi yang paling penting kita semua harus tahu bahwa Mas Gibran memang tidak pernah lulus SMA di Indonesia. Dia tidak punya ijazah SMA karena dia mengikuti proses pendidikan sekolah menengah di luar negeri yang setara dengan SMA di Indonesia. Jadi dia itu menempuh pendidikan menengah di waktu itu di Singapura 2002 sampai 2004 yang memungkinkannya langsung mengikuti di UTS kan yang di Australia 2004 sampai 2007. Nah, baru setelah itu dia melanjutkan studi dan memperoleh gelar dari Management Development Institute of Singapura yang bekerja sama dengan University of Brentford ya 2007 sampai 2010. Nah, pertanyaannya guys, apakah proses pendidikannya di Singapura dan Sydney itu setara dengan mengikuti SMA di Indonesia? Kan begitu. Ya, setara guys, dan itu ditetapkan melalui surat keterangan penyetaraan yang sudah diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini memang sempat dipersoalkan juga dan bahkan gugatan hukum oleh sejumlah pihak yang mempersoalkan keabsahan administratif ijazah tersebut. Tapi Kementerian konsisten dengan jawabannya. Sehingga sebenarnya secara hukum tak ada lagi keraguan tentang jenjang pendidikan sekolah menengah yang pernah diikuti Mas Gibran. Jadi, sudah tidak ada lagi keraguan, guys. Tapi ya, Kang Denny ini dengan sepenuhnya sengaja mengangkatnya kembali ke publik. Denny ini sebenarnya pasti sangat tahu bahwa Gibran memang tidak memiliki ijazah di Indonesia. Karena itulah Denny ini seolah menantang Gibran. Dia bahkan bilang kalau Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazahnya, dia harus mengundurkan diri sebagai wapres. Wow. Nah, Denny nampaknya di sini memang dengan begitu sengaja ingin mengajak masyarakat kembali untuk mempersoalkan Gibran atau bahkan Pak Jokowi. Istilah yang tepat adalah Denny Indrayana ini memang ingin menghabisi Mas Gibran. Denny ini kan memang tokoh yang anti Jokowi guys, yang dikenal sebagai orang yang sempat melarikan diri dari Indonesia karena kasus hukum yang menimpanya. Wah, jadi Denny ini sudah cukup lama guys ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi di Indonesia. Dia sempat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY. Namun, pada 2015 saat Pak Jokowi sudah setahun menjadi presiden, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Payment Gateway yang merugikan negara kisaran 32 miliar. Wow, banyak juga ya korupsinya. Kasus ini nampak ironis guys sebenarnya ya. Karena di 2014 ya Denny ini baru saja memperoleh penghargaan Mahaputra Utama untuk memperjuangkannya atau untuk perjuangannya melawan korupsi. Hingga kini statusnya masih menggantung guys ya, dan kasusnya tidak pernah naik juga ke persidangan. Banyak pihak di sini memberi argumen mengapa Denny ini tidak sampai dipersidangkan gitu ya. Tapi kan salah satu penjelasan adalah ya dia memang tidak berada di Indonesia.
Pada 2016, dia mulai pindah ke Australia untuk menjadi dosen di University of Melbourne ya. Nah, bagi sebagian orang, dia ini dianggap melarikan diri. Ya, seperti dululah Rizik Syihab dianggap melarikan diri ke Saudi. Namun sekarang, Pak Denny ini mungkin melihat sebuah kondisi di Indonesia sudah sangat berubah. Karena itulah dia kembali untuk beroperasi sebagai politisi yang akan menggempur kubu daripada Pak Jokowi. Dia menghidupkan kembali kanal YouTube Denny Indrayana, ya kan? Nah, kan sekitar 8 bulan lalu saya juga melihat kanal YouTube ini kan sempat mati suri ya. Tapi dalam 2 pekan terakhir ini hidup kembali dan dia terakhir meluncurkan tayangan video-videonya yang terus menghantam terutama kepada Mas Wapres. Dalam 2 pekan terakhir ini saya melihat itu ada mungkin 9 atau 8 video yang bicara soal Mas Gibran. Jodoh-jodohnya di sini luar biasa ya, dari memecat Gibran 2 periode sampai menolak Presiden Gibran bin Jokowi dan juga mengumumkan hadiah 100 juta rupiah. Walah-walah ya, untuk ijazah Mas Gibran katanya. Itu dapat hadiah kalau bisa yang menunjukkan. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik, yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan wakil presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi, dolat rakyat, dibajak duitokrasi, dolat uang. Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling merusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara memecat Gibran? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku. Pendapat atau pendakwaan politik di DPR, penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi, PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan londo ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, hidup Jokowi! Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang,
sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo. Saya tetap berpandangan, membiarkan wakil presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan wakil presiden raka bukan hanya masalah bagi presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, Londa Ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya.